Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 161, tidak melihatnya sebagai seorang pria. Setelah mendengar itu, Ningsi segera membuang semua rasa malunya ke belakang kepalanya, sudah selesai. Dengan semuanya, Lu Tingqiao mengangguk dan memberi isyarat agar dia melihatnya sendiri. Ningsi khawatir dia tidak akan mengerti pada awalnya, tetapi pada akhirnya, dia menemukan bahwa Lu Tingqiao tidak mencoba membuatnya melihat baris kode yang rumit itu, tetapi hanya menunjukkan padanya hasil di layar. Alamat IP pengirim dilacak kembali ke gedung apartemen tempat Ning Sueluo tinggal, Pearl River Grandview. Pemilik akun anonim di luar negeri tersebut adalah Cui Caijing, asisten Ning Sueluo. Kupikir peretasan semacam ini hanya ada di TV. Terutama peretasan akun anonim karena sangat aman. Kau harus masuk ke sistem bank untuk meretasnya, itu mustahil. Ningsi begitu bersemangat hingga ia tidak dapat berbicara lama. Akhirnya, ia memeluk Lu Tingqiao, bos besar. Kau hebat. Lu Tingqiao. Saat itu juga, Lu Tingqiao menyadari bahwa ia tidak dapat lagi menghindari menghadapi masalah. Ningsi sekarang benar-benar percaya padanya, tapi dia terlalu percaya padanya, sampai-sampai dia lupa kalau dia adalah seorang pria. Sederhananya, dia sekarang memperlakukannya seperti seorang mentor dan teman baik, dia bahkan kadang-kadang menganggapnya sebagai ayah, tetapi tidak pernah menganggapnya sebagai seorang pria. Ini adalah masalah yang besar. Namun, itu juga pertanda baik. Waktu yang ditunggu-tunggunya sudah dekat. Baru setelah dia menenangkan emosinya yang bergejolak, Lu Tingqiao angkat bicara dan mengajukan pertanyaan kepadanya. Apa yang akan kamu lakukan dengan semua bukti ini? Tidak perlu terburu-buru untuk mengumumkan bukti ini ke publik. Biarkan Ning Sueluo terus membuat masalah. Semakin banyak masalah yang dia buat, semakin keras dia akan terpukul saat waktunya tiba. Aku sedang mempersiapkan. Mempersiapkan apa? Lu Tingqiao, pegang aku sebentar, kenapa aku merasa lantai bergetar? Tepat saat dia mengucapkan kata gemetar, pandangan Ningsi berubah gelap dan dia terjatuh ke lantai dengan suara keras. Ningsi, ekspresi Lu Tingqiao tiba-tiba berubah dan dia buru-buru menangkapnya. Tubuh lembut dalam pelukannya terasa panas. Ia mengulurkan tangan dan menyentuh dahinya, dan dahinya terasa panas sekali. Dia pernah merasakan panas ini sebelumnya, tetapi dia pikir itu hanya khayalannya saja. Dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar sakit. Lu Tingqiao menggendong orang itu di tangannya dan bergegas berlari turun, Paman Yuan. Siapkan mobilnya. Kepala pelayan tua itu terkejut melihat situasi tersebut, apa yang terjadi dengan Nona Si? Aku tidak tahu. Lu Tingqiao sangat panik hingga topeng esnya yang biasa retak. Dia tidak tahu. Dia tidak tahu apakah itu sisa obat dalam tubuhnya, atau apakah dia hanya demam. Atau mungkin Su Xiangcheng telah memberinya sesuatu yang lain. Saat ini, Lu Tingqiao tenggelam dalam rasa bersalahnya sendiri. Ia seharusnya membawanya ke rumah sakit untuk pemeriksaan sedini mungkin. Namun, bukan saja ia tidak melakukannya, ia bahkan menunda mengirimnya ke rumah sakit begitu lama. Ia juga membuatnya lelah karena membuatnya begitu sibuk. Begitu banyak hal telah terjadi, dia pasti berada di bawah tekanan yang luar biasa. Dia mungkin telah mencapai batasnya, bertahan sampai sekarang. Tuan muda tertua, jangan terlalu gugup, sepertinya Nona Si hanya demam. Bagaimana kalau kita panggil dokter keluarga untuk memeriksanya? Namun, Lu Tingqiao sudah tuli terhadap semua saran itu. Pengemudi itu membawa mobil dan segera menggendongnya ke rumah sakit. Setelah berkata demikian, dia lalu menoleh ke kepala pelayan yang berdiri di luar mobil dan memerintahkannya, panggil Qin Mufeng juga. Baik, Tuan. Kepala pelayan itu hanya bisa setuju tanpa daya. Kalau tadi dia masih ragu-ragu, sekarang melihat sikap Tuan muda sulung, pasti semuanya jadi jelas. Gadis ini kemungkinan besar akan menjadi nyonya muda tertua mereka di masa depan.